Halo, selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum, gua Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Hidup akan indah jika disyukuri, dan akan lebih indah ketika saling berbagi dan saling menghargai. Baik, pada episode kali ini, tempat berbagi akan membicarakan nih tentang serba-serbi curahan hati yang sebelumnya udah ditanyain juga sih, kayak bikin ask question juga di snapgram gue. Dan alhamdulillah syukurnya masih ada beberapa orang yang mau jawab pertanyaan gue. Ya karena gue juga bingung nih, mau ngomong masalah apa lagi nih di tempat berbagi. Well, sebelum itu gimana nih keadaan kalian selama beberapa minggu lockdown? Enggak beberapa minggu sih, udah hampir sebulan ya kita lockdown. Dan ya walaupun membosankan, tapi kayaknya itu adalah keputusan yang terbaik nih dari pemerintah supaya virus corona bisa secepatnya hilang dari muka bumi ini. Amin. Well, kita langsung aja nih ya. Jadi gue bikin suatu pertanyaan, mau ngomongin apa di podcast. Jadi ada beberapa jawaban yang masuk. Dan yang pertama ada yaitu body shaming. Kayaknya kalau buat masalah body shaming ini nggak ada habis-habisnya ya. Well, so far and ya selama ini selalu ada aja kasus-kasus body shaming. Walaupun tanpa kita sadari, terkadang di lingkungan kita itu sering banget tuh dilakuin body shaming. Termasuk gue sebenarnya. Ya dulu pas SMA gue itu kurus banget, tapi pas udah masuk kuliah badan gue udah lumayan berisi. Bukan lumayan, emang udah berisi sih. Jadi kayak di awal itu kayak gimana ya, orang-orang pada ngomongin, lo kok gemukan sih sekarang, kok lu buncitan sih sekarang, kok lu malah kayak gini ya sekarang badan lu ya gitu. Jadi ya kalau awal-awal ya menurut gue ya biasa aja ya, namanya juga perubahan gitu kan, nggak ada itunya, nggak ada terlalu difikirkan gitu. Tapi lama kelamaan main ngelunjak nih, dibiarin aja, malah tambah banyak banget tuh mulut-mulut yang sering ngejudge gue. Kayak, lu kurus, lu tambah buncit gitu. Lu double chin ya sekarang ya. Aduh gila parah, lu kenapa sih bisa segemuk ini, lu nggak bisa diet apa segala. Hey guys, jadi kayak nggak seharusnya juga kalian tuh ngelakuin hal-hal kayak gitu ya menurut gue. Ya bagi orang yang bisa menerima hal itu oke lah, masih bisa diterima gitu. Sedangkan ada beberapa orang dan sebagian orang lagi yang nggak bisa menerima hal itu, dan mereka malah ngelakuin hal-hal yang seharusnya nggak diinginkan gitu. Contohnya aja kayak ada sih, seseorang temen gue, kayak dia terlalu terobsesi, dia pengen kurus segala-segala agar dia itu bisa good looking dan lain sebagainya. Ya sebenarnya good looking apa enggaknya itu menurut perspektif masing-masing kan ya. Dan hal itu yang ngebuat dia tuh merasa jadi minder gitu dan berusaha buat kurus, kayak dia malah makannya dikit, terus dia nahan lapar segala. Jadi itu kayak nggak sehat banget kan buat keadaan tubuh dia sebenarnya. Menurut gue kalau misalnya ada yang ngelakuin hal-hal body shaming ini, nggak seharusnya dia bisa diterima oleh masyarakat sekitar gitu, dengan lingkungan mereka gitu. Ya kadang tanpa disadari nih kita juga ngelakuin hal-hal kayak gitu. Lu gemukan ya, kok lu rada item ya sekarang ya, kok lu rada gitu ya segala dan sebagainya lah, hal-hal yang berkaitan dengan body shaming gitu. Nggak seharusnya kita kayak gitu guys. Kayak menurut gue, apa salahnya sih lo menerima orang dengan apa adanya, dan apabila itu udah berlebihan lo bisa ngomonginnya baik-baik, bukan cara ngebody shamingin orang yang kayak gitu. Apalagi sekarang udah ada sosial media dan segalanya, itu gampang banget orang-orang buat ngelakuin body shaming kan. Dan buat teman-teman yang kena body shaming, udah stop, kalian gak usah pikirin hal itu, because what you do is a good for your body. Jadi lo harus bisa menerima keadaan gitu, karena ya kita diciptain dua tangan tuh buat nutup telinga kita yang
dua ini bukan nggak bakal cukup buat kita nutupin mulut-mulut orang sekitar gitu. Jadi just be positive, keep health, dan ya pokoknya lu harus jaga kesehatan. Apapun itu keadaan lu, body shaming apapun yang lu terima, nggak usah didengerin. Oke? Semangat buat kita semua. Selanjutnya itu ada insecure dan introvert. Insecure adalah hal yang terbesar yang gimana ya? Ya kalau kita udah dewasa ya, udah di umur berapa ya? Umur 18, 19 ke atas deh gitu. Kayaknya udah banyak banget hal-hal yang harus kita pikirin dan itu membuat kita insecure. Terutama nih masalah pendidikan, masalah pekerjaan, pokoknya banyak banget yang emang seharusnya kita pikirin dan itu membuat kita jadi insecure sama diri kita sendiri. Dan kalau gue sendiri, gue itu insecure sama apa yang sekarang belum gue dapetin sih sebenarnya. Well, so far gue masih kuliah dan kuliah gue belum selesai apalagi gara-gara corona ya. Dan membuat magang gue terbengkalai. Dan tugas akhir gue jadi mundur, ya tapi nggak apa-apa lah. Ya kita kan juga nggak tahu nih gimana kedepannya, tapi ya bagaimana kita seharusnya menanggapi aja sekarang. Kalau buat insecure sih, ya pastilah setiap orang, setiap manusia di dunia ini pasti punya insecure-nya masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian udah insecure, jangan sampai kalian itu menjatuhkan diri kalian dan malah ngejatuhin percaya diri kalian nih sebagai manusia nih, yang seharusnya kalian bisa jadi lebih aktif dan lebih positif, malah kalian jadi nggak bisa kayak gitu gara-gara kalian mikirin hal-hal yang bikin kalian insecure gitu. Selanjutnya yaitu introvert. Introvert ini bakalan susah banget sih dijelasin karena gue bukan manusia introvert, karena gue ambivert. Well, setiap manusia ambivert sih sebenarnya. Kayak lo pasti punya keadaan di mana lo pengen sendiri aja, lo pengen rame-rame gitu. Ya jadi sebenarnya ya gue ada sih punya teman yang introvert. Kayak dia itu emang gak betah banget buat bersosialisasi di depan umum, maksud gue di depan orang banyak. Dan dia merasa nyaman aja ketika dia itu ada di tempat sepi atau dia sendiri gitu. Ya menurut gue introvert nggak ada salahnya sih ya. Sejauh ini gue dapat ada beberapa teman yang introvert, mereka malah jauh lebih bisa mengerti keadaan gitu dibandingkan gue sendiri nih sebagai temannya. Ya kalau introvert ya gue nggak banyak bicara sih ya. Soalnya kita nggak tahu tuh apa isi hati mereka, gimana sebenarnya mereka gitu. Selanjutnya itu ada corona membuatku stres dan telat lulus. Ini kayak yang gue bilang tadi nih, gue telat lulus juga gara-gara si corona. Gue malah mau nyebut introvert lagi. Salah. Ya, corona banyak banget sih yang dirugiin sebenarnya, tapi ya ada juga nih yang positifnya, karena di sini ada juga yang bikin hal positif dari dampak corona, karena gue udah capek denger yang negatif katanya. Dampak positifnya banyak banget. Yang terutama itu sangat-sangat baik untuk bumi kita. Gue pernah baca, ini gue nggak tahu karena gue juga bukan anak tentang fisika atau biologi atau sejenisnya gitu. Katanya lapisan lubang ozon yang udah kebuka lebar gara-gara banyak polusi sekarang udah semakin mengecil gitu karena dampak lockdown gitu. Well, karena ya gitu, kita udah nggak ada keluar-keluar lagi dengan menggunakan kendaraan umum segala, dan banyak banget hal yang diberhentiin kan, kayak pabrik juga berhenti, transportasi umum juga nggak sebanyak pada hari biasanya gitu. Dan ya kayak kita lihat di Jakarta itu udah terang banget sekarang, polusinya udah berkurang banget. Yang biasanya gue kemarin ini baru pulang dari Jakarta juga kan, kayak lu pagi-pagi itu lu udah ngap banget. Itu lu kalau ngelihat pagi-pagi itu biasanya kita ngeliat udara indah gitu, udara indah, udara segar gitu, ngerasain udara segar, ngelihat pemandangan yang bagus banget. Tapi ini enggak sama sekali. Lu bayangin aja, asap dari kendaraan, dari pabrik segala itu udah nyatu dan bikin itu tuh jadi kabut gitu loh. Kita nggak bisa ngeliat jernih gitu jadinya gitu. Dan sekarang Jakarta udah bersih cuy gitu. Udah
ya berkurang lah polusinya, sangat jauh berkurang pastinya. Masih banyak lagi, kita udah bisa jadi memasak ya gara-gara banyak banget tuh tips-tips dari TikTok yang bikin kreativitas kita di rumah jadi tambah oke tentunya. Dan selanjutnya nih, tentang rindu imbas dari yang disebut ego. Aduh, ini gila, ini berat banget sih pembicaraan. Kalau tentang rindu imbas dari yang disebut ego, enggak. Rindu itu enggak ego sama sekali. Rindu itu manusiawi dan kita harus menyampaikannya. Kalau misalnya kita memendamnya, malah itu bikin jadi psikologi kita keganggu nggak sih? Lo jadi murung, sedih gitu. Jadi menurut gue kalau lo rindu gitu sama seseorang, ya udah ungkapin aja. Sama aja nih kayak kita rindu sama Nabi Muhammad, pasti kita ungkapinnya lewat doa kan. Gitu juga sama manusia. Mana tahu sambil-sambil itu, sambil sholat di sepertiga malam, doa di sepertiga malam, diselipin namanya, ngomongin rindu gitu. Mana tahu Tuhan nyampein ke dia kan, who knows gitu. Dan mudah-mudahan dideketin dia jodohnya. Amin. Kita masih ada lagi nih. Ini masih masalah cinta lagi nih. Masih cinta. Mencintai apa yang dicintai. Wah. Ya emang udah seharusnya kita sebagai manusia selalu mencintai apa yang dicintai dong. Jangan sampai kepaksa gitu. Karena yang dipaksa dan kepaksa itu nggak baik banget. Well, buat yang bikin ini nih, ya emang udah seharusnya lo ngelakuin apa yang lo cintai gitu. Dan kalau di sini dibilang kan mencintai apa yang dicintai, ya emang seharusnya kayak gitu. Kalau lo nggak cinta, ngapain lo harus mencintai gitu? Nggak, jangan sampai ada keterpaksaan di antara lo, hati lo, dan pihak lainnya gitu. Anjir. Oke, next. Jadi ada lagi nih relationship goals itu. Wah, 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 wah. Relationship goals itu menurut gue ya bisa saling mengerti aja udah cukup sih ya. Kalau misalnya kita udah saling mengerti, pasti ada hal-hal lain yang bakalan selanjutnya itu jadi gampang gitu. Misalnya lo tahu nih pacar lu rada jutekan dan lu bawel banget. Ya ketika lu nggak direspon sama seperti lu ngerespon dia gitu, bukan 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 sebenarnya dia itu nggak sayang lagi sama lo gitu, tapi karena emang udah tabiatnya kayak gitu gitu. Jadi jangan terlalu cemburu, jangan terlalu overthinking gitu. Udah cukup saling menghargai dan saling mengerti satu sama lainnya. Dan ketika lo misalnya nggak suka nih, emang lo bener-bener udah nggak bisa nahan lagi, ya emang udah seharusnya lo ngomong baik-baik gitu dan cari solusi yang terbaik. Jangan sampai ngambek-ngambek gitu, apalagi udah dewasa gitu ya. Aduh, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek gitu. Kayaknya itu bukan time-nya banget deh, bukan time-nya. That's not good time, to do that, because you good enough to mature and you have to understand everything about that. Okay? Ya, gue seneng banget sih sejauh ini masih ada juga yang mau dengerin podcast gue di tempat berbagi ini. Dan ya walaupun masih viewersnya masih sedikit ya dan pendengarnya masih sedikit, tapi gue terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin podcast tempat berbagi sampai belibet nih, tempat berbagi dari episode 1 sampai sekarang. Well, you guys so amazing, so thank you for always supporting me, always and always. Dan mudah-mudahan kedepannya gue bisa bikin sesuatu yang lebih lagi di tempat berbagi supaya bisa menghibur dan memberikan kalian ide-ide, walaupun ya nggak terlalu bisa memberikan ide yang cemerlang ya, tapi setidaknya gue bisa menyumbangkan deh sedikit suara gue gitu. Dan apabila teman-teman semua pengen curhat gitu atau pengen apa, kalian bisa DM aja di Mailhatha. Gue selalu open dan selalu on kok, insya Allah gue bakal respon apa yang kalian bakal bagi nih ke gue gitu. Jadi buat episode kali ini nih sebenarnya masih ada sih dua jawaban lagi. Tapi ini bakalan gua keep sampai episode selanjutnya karena di jawaban yang ini kita akan membahas sendiri gitu. Nggak bisa dicampurin ke sini. Oke, terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman semua. Jangan lupa selalu support dan share nih
Mana tahu ada teman-teman semua yang lagi pengen dengerin podcast dan gue bisa bantu kalian semua gitu di podcast-podcast gue juga sebelumnya. Oke, baiklah. Stay safe buat teman-teman semua, dan gue Mail dari tempat berbagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang gak berkenan gitu, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan nih, karena gue baru belajar nih jadi podcaster. Mudah-mudahan kedepannya gue bisa jadi lebih baik ya. Terima kasih dan semangat, jangan lupa tersenyum, dan sampai jumpa.